Halo warga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini Abi akan review jujur sepeda roda 3 dari Family untuk seri Paulo F860J. Nah, sebelum lanjut, buat Pak dan Moms yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena di channel ini kita akan banyak bahas seputaran anak-anak, mulai dari memasak buat anak, kemudian review jujur barang, dan tutorial lainnya. Nah, kalau sudah, yuk simak video berikut ini. Oke, sepeda roda 3 yang kita review jujur kali ini adalah merek Family Paulo dengan seri F860J, dan untuk harganya sendiri kalau kita cek di marketplace itu sekitar 400 sampai 500 ribu ya Pak dan Moms. Ini sepeda kalau menurut Abi sekilas sudah hampir sama kayak stroller ya fungsinya. Dia juga ada tutup kepalanya dan ada atapnya juga gitu kan. Dan mungkin juga bisa jadi pilihan untuk pap dan moms yang mau beli stroller tapi mahal. Mungkin sepeda ini bisa jadi pilihan salah satunya. Dan mungkin secara fungsional juga akan lebih panjang. Pertama jadi stroller bisa, kemudian ketika anaknya sudah agak gede dia juga bisa jadiin sepeda juga. Dan yang mau cek linknya silahkan cek saja produknya di bawah di deskripsi ya pada Moms. Oke, kita lanjut, kita lihat sepeda ini lebih dekat. Oke, ini dia bentuk sepedanya. Dan pertama kita cek dulu untuk atapnya. Seperti yang Abi bilang di awal tadi, ini sepeda udah mirip stroller ya. Jadi atapnya juga bagus, ada transparannya biar dedeknya bisa ngeliat ke belakang juga. Kemudian lanjut kita cek untuk handle pendorongnya. Ini lumayan bagus. Dari versi-versi sebelumnya ini agak lebih gede ya, dan soft touch juga, jadi kita yang ngedorong Pak dan Mam mungkin akan nyaman ya, istilahnya enteng juga. Dan ini juga bisa ditukar arahnya mau ke depan atau ke belakang gitu, jadi fleksibel juga. Dan kemudian kalau kita lihat untuk di bagian tempat duduk atau jok, pertama sandarannya juga dikasih busa tebel ya. Untuk dudukannya juga ada jok yang tebal, bahannya bagus. Kemudian samping-sampingnya itu juga ada semacam guard gitu ya, pelindung buat si dedeknya biar tidak keluar atau terjatuh, dan dikunci. Ini ada semacam shift locknya dan ditutup lagi dengan jok yang tadi sehingga tidak bahaya. Namun kekurangannya di sini tidak terdapat safety belt ya, jadi seat beltnya nggak ada. Dan di sini Abi menambahkan seat belt dengan tambahan ikatan lagi. Dan ini joknya juga bisa diputar mau ke depan atau ke belakang. Nah, untuk bagian depan ini ada buat handle kakinya, buat dudukan kaki si dede. Dan ini juga bisa di adjust mau agak tinggi mau agak rendah gitu. Dan tapi sini masih belum sampai sih, kakinya emang masih belum panjang, jadi emang gantung aja. Dan di belakang juga ada, kalau misalkan kursinya kita balik ke belakang, nanti juga ada dudukan kaki untuk yang di bagian belakangnya, dan itu juga bisa di setting dan cukup bagus sih. Dan di bawahnya juga ada bagasi ya, jadi tempat taruh-taruh barang. Nah, ini sangat berguna sih menurut Abi, dan cukup gede juga. Misalkan kita atau Pak dan Moms ngedorong si dede sore-sore atau pagi, mungkin sekalian ke warung atau ke pasar mungkin bisa juga. Dan untuk bannya sendiri juga cukup bagus, nggak slip ya tentunya, agak ada bahannya agak karet juga. Oke, kita lanjut ke depan. Untuk pengemudiannya di sini juga ada mainan buat si dede, semacam setir gitu, ada bunyi-bunyian, tombol-tombolan, dan ada lampu ya. Dan untuk handle tangannya biasa aja sih, nggak terlalu soft, agak keras gitulah, tapi cukup. Dan di depan juga ada bagasi tambahan juga, dan ini juga cukup berguna kalau untuk si dede juga dan Moms ya. Dan untuk depan juga ada handle kayu atau goesnya, kalau misalkan kakinya udah sampai dia juga udah bisa goes. Yuk kita coba tes jalan. Nah, ini kita coba jalan zigzag, dan kontrolnya cukup gampang dan nggak berat ya, jadi enteng. Ya buat jalan-jalan santai pagi dan sore ya lumayan oke lah gitu ya. Kalau untuk anak umur mungkin 6 bulan sampai setahun itu sangat menyenangkan. Tapi di bagian roda belakang sedikit ada yang mengganggu, yaitu agak sedikit bunyi-bunyi ya, jadi mungkin build quality-nya ini kurang sempurna lah. Tapi so far masih oke, bisa bikin si dede nyaman juga sambil jalan-jalan, main gitu ya, berjemur. Dan oke, kita lanjut, apakah bisa sepeda ini kita masukkan ke mobil atau dilipat gitu. Nah, tentu bisa ya. Jadi pertama lepas dulu handle yang di belakang yang pendorong, dan memang sedikit agak susah ya karena kelipannya itu menurut saya itu agak kurang oke gitu. Kemudian kita lepas lagi itu yang untuk atapnya.
Dan ini yang lebih susah lagi, jadi kalau pakai jari itu gak susah, di sini malah pakai kunci mobil buat ngedorong pinnya itu biar kebuka. Dan mungkin di sini kelemahannya juga ya, jadi pengunciannya itu kurang cepat untuk dibuka, agak susah gitu. Tapi overall masih oke lah. Dan kalau dibilang untuk bagasi mobil ya standar, untuk mobil biasa itu masih muat dengan melepaskan dua bagian itu saja. Nah, sekian dulu video review jujur kali ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, dengan harga 400 sampai 500 ribu, sepeda ini cukup recommended dengan memiliki dua fitur, yaitu jadi stroller dan juga jadi sepeda. Dan untuk tampilan juga oke, dan mungkin beberapa kelemahan di bagian penguncian join dan juga bagian safety ya. Jadi untuk safety belt tadi belum ada. Nah, mungkin bisa disiasati oleh Pak dan Mams. Dan yang lagi nyari sepeda roda 3 lainnya untuk anak, mungkin bisa cek link deskripsi untuk tambahan referensi pada Mams. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.